Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran, maha tahu apa yang terlintas di dalam hati, maha tahu segala-gala yang terjadi, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-galanya. Tidak ada satupun di jagat semesta ini kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah, karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain zikrullah. Amalan yang paling ringan tapi paling berat, paling dahsyat ganjarannya adalah zikrullah ta'ala. Suatu saat ditanya, maukah aku beritahu amalan yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling mensucikan, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertempur di jalan Allah, membunuh dan terbunuh di jalan Allah? Jawaban Rasulullah adalah zikrullah ta'ala. Orang yang zikir kepada Allah, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Apalagi yang lebih penting dalam hidup ini selain kita diingat oleh Allah secara spesial? Makanya orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling diingat oleh Allah spesial. Siapakah yang paling diingat oleh Allah? Adalah yang paling banyak zikrullah. Jelas hadirin sekalian? Sayangnya justru itu yang paling jarang kita lakukan. Bahkan dalam sholat sekalipun, seringkali kita sholat tidak ingat kepada Allah, walaupun berniatnya sholat, tapi ketika sholat apalagi bacaan imamnya panjang, maka makin panjang pula lupanya ke Allah. Gimana zikir itu? Zikrullah bisa dengan lisan, dengan akal pikiran, dengan hati, dengan tubuh ini. Bagaimana zikir dengan tubuh? Patuh kepada yang Allah perintahkan, asal niatnya lillahi ta'ala, zikir. Ini kita sedang zikir nih, ingat kepada Allah, karena ada di majelis ta'lim yang diperintahkan Allah. Kalau niatnya nyari ilmu lillahi ta'ala, zikrullah. Kecuali yang niatnya beda.
Bagaimana zikir dengan lisan? Banyak zikir yang dicontohkan Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Banyak. Tinggal niru saja, tidak usah mengada-ada. Bagaimana zikir dengan akal pikiran? Tafakur. Contoh begini, melihat ciptaan, mengingat pencipta. Saya ciptaan siapa? Kan? A'agim ciptaan siapa? Mata melihat A'agim, hati ingat Allah. Ciptaan Allah. Nyamuk terbang, ciptaan Allah. Ditafakuri lagi, ada cecak ciptaan Allah. Bagaimana Allah memberi makan? Nyamuk mendekat. Oh, inilah cara Allah memberi makan makhluknya. Itu zikir tuh. Virus corona, udah langsung itu. Ini ciptaan Allah. Virus milik Allah. Virus bertasbih kepada Allah. Virus hanya kena kepada orang yang dikehendaki Allah. Virus bisa menjadi jalan kematian orang yang ditetapkan wafatnya oleh Allah. Virus menyebar dengan izin Allah. Yang bisa menghentikan virus menyebar hanya Allah. Allah, 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 Allah. Sambil cuci tangan, sambil ingat bahwa yang melindungi kita bukan disinfektan, bukan cuci tangan. Yang melindungi kita Allah. Berapa banyak yang cuci tangan juga kena, berapa banyak dokter yang juga kena, ya. Karena kena tidak kena yang menentukan itu Allah. Begitu harusnya. Punya anak, lihat anak ini ciptaan Allah. Lihat anak yang lain, ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Tidak usah dibanding-banding. Anak menangis digerakkan oleh Allah. Tiba-tiba anak rewel. Kenapa rewel sekali? Mungkin inilah yang menjadi pahala sabar. Mungkin ini yang bisa menggugurkan dosa. Jangan-jangan selama ini saya rewel. Astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Yang bisa mendiamkan dan menenangkan anak hanya Allah. Anak sakit dengan izin Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Selalu ke Allah setiap saat. Wah, sekarang ekonomi sedang sulit. Lapang, sempit, dibuka, ditahan, diambil rezeki itu oleh Allah dengan izin Allah. Bagaimana nih sekarang ekonomi sulit, perdagangan bawang bombay juga yang biasa 20.000 sekarang 200.000. Gimana caranya? Jangan makan bawang bombay ya. Saya nyicil motor nih. Sekarang saya berat cicilannya, gimana ya? Jual. Tapi kalau dijual saya tidak punya motor, cicil. Sederhana. Hidup ini kan memilih. Pilih saja yang mana yang Allah sukai, betul? Jangan lepas dari Allah hadirin. Capek, aduh ya Allah, saya capek. Tubuh ini milik Allah. Semoga capek ini capek di jalan Allah jadi penggugur dosa. Pas bercermin ada jerawat. Mata lihat jerawat, hati ingat Allah. Ini jerawat Allah yang menumbuhkan. Enggak mungkin tumbuh tanpa izin Allah. Tinggal ambil obatnya. Yang menyembuhkan adalah Engkau ya Allah. Belum sembuh juga, ya terus saja istighfar. Jangan-jangan selama ini ujub dengan kemulusan,
ujub dengan kekuatan, ujub dengan kecantikan, ujub dengan ketampanan, Allah berikan cobaan. Lah itu enggak ujub, tapi mungkin Allah lebih menjaga lagi hatinya. Pokoknya harus ingat ke Allah. Kalau telat ingat ke Allah, pasti datang gelisah. Dan setan itu repot sekali untuk menipu orang yang zikrullah. Kenapa? Karena orang yang zikirnya benar, zikirnya niatnya memang ada yang zikirnya tidak benar, ada yang niatnya salah, yang caranya salah. Ada yang zikir niat ria, ada subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa? Ingin dianggap ahli zikir. Itu dibenci sekali oleh Allah. Dia menjual nama Allah untuk pujian orang. Wah, itu paling bahaya. Ayo tanya ke hati. Kalau ingat ke Allah, zikrullah itu lampu nyala seperti ini, dan lupa kepada Allah, tidak ingat ke Allah itu lampu mati, sering mana? Terang atau gelap? Kalau gelap tuh repot hadirin. Benar? Ini sekarang lampu dimatikan, gelap total, suruh turun susah. Yang gampang tuh jadi susah kalau gelap. Betul? Makanan juga nggak kelihatan. Ada pup kucing juga nggak kelihatan. Yang bahaya bisa ditempuh, yang nikmat bisa dijauhi karena nggak lihat. Dan zikrullah itu cahaya. Makanya kalau mau belajar istiqomah, istiqomah yang pertama yang harus kita perjuangkan adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Udah, sekarang kurangi ngobrol, mendingan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Sejujurnya saya tuh kalau zikir nyebut nama Allah, hati saya belum ingat ke Allah. Nanti dipindahkan oleh Allah. Dari yang lisan saja, oleh Allah hatinya dibantu ingat ke Allah.